Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Om Bets tentunya. Hari ini kita akan bahas suatu judul ya. Tentunya sesuai dengan thumbnailnya. Jadi thumbnailnya seperti yang tertera dari awal tadi. Untuk kelanjutannya, sebelum kita mulai, silakan simak baik-baik ya video berikut. Ciao. Sebelum lanjut ke video, silakan simak baik-baik. Saya hitung sampai 1 2 3. 1 2 3. Silakan di-subscribe. Selamat menonton. Woi, ngopi, ngopi. Enteh. Salah. Oke, sahabatku semua. Kali ini ya, sesuai di thumbnail, saya akan mencarikan penjelasan tentang apa sih yang didapat dari pelatihan Satpam. Ya, Satpam pelatihan ya. Apa kita untungnya? Ada. Oke, pelatihan Satpam. Satpam diambil dari satu kata tentang Satpam yang artinya adalah satuan pengamanan. Adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau proyek atau badan usaha untuk melakukan keamanan fisik atau physical security dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, Lembaga Satuan Pengamanan secara resmi dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980. Adapun dari jenjang pelatihan ya, jenjang pelatihan Satpam ada 3 tingkatan atau 3 tahap dasar ya. Pelatihan dasar atau Gada Pratama, lambangnya seperti ini ya. Pelatihan dasar atau Gada Pratama merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota Satpam. Lama pelatihan 4 minggu dengan pola 2-3-2 jam pelajaran. Pelatihan tentang interpersonal skill, yaitu pelatihan tentang interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok, fungsi dan peranan Satpam, kemampuan terbatas, bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga dan latihan menembak, pengetahuan narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya, penggunaan tongkat Polri dan borgol, pengetahuan baris berbaris dan penghormatan, banyak sekali yang lainnya. Dan selanjutnya adalah seperti lambang di atas ya. Ini penyelia, yaitu Gada Madya. Seperti ini lambangnya, Gada Madya merupakan pelatihan lanjutan dari bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualitas Gada Pratama atau kualitas yang lambang sebelumnya. Lama pelatihan 2 minggu dengan pola 160 jam pelajaran. Manajer keamanan atau Gada Utama ya, lambangnya seperti di atas, merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level ini ya, yang melakukan kegiatan setingkat manajer, yaitu Chief Security Officer atau manajer keamanan. Pola pelatihan yaitu 100 jam pelajaran. Selain lembaga pendidikan, kepolisian negara seperti sekolah polisi negara hanya perusahaan yang sudah memiliki izin operasional dari Kepala Polri sebagai badan usaha jasa pendidikan latihan keamanan boleh menyelenggarakan pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan Satpam. Seperti ya, Kepolisian Resort Metropolitan, Kepolisian Resort Kota Besar atau Poltabes, Kepolisian Resort Kepolisian Sektor atau Polsek hanya melakukan latihan pemeliharaan kemampuan atau penyegaran bagi anggota Satpam yang sudah berkualifikasi Gada Pratama dan Gada Madya. Satpam menyediakan layanan keamanan profesional untuk gedung-gedung, kantor publik,
infrastruktur publik, dan lokasi-lokasi bisnis. Mereka dapat dibentuk oleh pemerintah atau organisasi swasta, tetapi harus disahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Pendidikan pelatihan Satpam dalam pelaksanaan tugasnya. Anggota Satpam berperan sebagai unsur pembantu pimpinan institusi, proyek, atau badan usaha di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. Unsur pembantu Polri di bidang penegakan hukum dan waspada keamanan atau security minded di lingkungan kerjanya. Di dalam tugasnya, petugas Satpam juga dituntut memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, yaitu untuk memiliki kemampuan fisik yang prima, pribadi yang disisipkan atau disiplin, tegas namun sopan, bijaksana, dan tanggap untuk kejadian yang terjadi di wilayah keamanannya. Bila terjadi keributan di wilayah keamanan seorang petugas Satpam, itu juga menjadi tanggung jawab petugas Satpam tersebut untuk menangani semaksimal mungkin. Namun bila sudah di luar batas kemampuannya, maka harus langsung menghubungi pihak yang berwajib atau menghubungi polisi, di mana seorang petugas Satpam juga harus memiliki kemampuan bela diri dasar dan kemampuan untuk dapat melumpuhkan dan menangkap penjahat atau kriminal di wilayah tugas keamanannya. Sekiranya kita tidak mampu, oke pemirsa ya, sekiranya sebagai kita Satpam tidak mampu, kita akan segera menghubungi polisi untuk wewenang selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pemirsa atau saudara-saudaraku semua telah menyimak penjelasan ini dengan baik. Yang merasa cukup ya mendapat penjelasan dengan video ini, silakan like ya, jangan lupa like, klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi untuk info pemberitahuan dari video Om Bed selanjutnya.